Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habib al-mahbub, syafil adadi wa mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Pada hari Jumat pagi tanggal 7 Zulqa'dah di majlisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih memberikan nasihatnya sebagai berikut. Wahai gulam, jika engkau bergaul dengan Al-Haq Azza wa Jalla, tanamanmu akan berkembang, sungai-sungaimu akan mengalir, kemudian pohon-pohonmu akan berdaun, bercabang dan berbuah. Perintahkanlah kebaikan, cegahlah kemungkaran, dan tolonglah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkanlah sejenak sanak kerabatmu. Barang siapa yang akrab dalam kebaikan, ia akan tetap akrab pada waktu sepi dan ramai, suka maupun duka, bahkan pada waktu sulit maupun di waktu makmur. Carilah keperluanmu dari Al-Haq Azza wa Jalla, bukan dari makhluknya. Jika terpaksa dari makhluk, masuklah kepada Al-Khaliq dari hatimu. Sesungguhnya Dia akan mengilhamkan kepadamu kemana mencarinya. Jika engkau tidak diberi ataupun memberi, semua itu adalah kerisauan dunia dari hati mereka. Mereka meyakini bahwa rezeki itu telah ditentukan pada waktu tertentu, sehingga mereka tidak mencarinya. Mereka memilih tinggal di pintu Tuhannya. Mereka merasa kaya dari segala sesuatu yang berasal dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan dekat dengan ilmunya. Jika telah sempurna yang demikian itu bagi mereka, maka mereka menjadi kiblat manusia dan penasehat mereka untuk memasuki kerajaannya. Mereka akan menuntun manusia kepadanya untuk mengusahakan pernyataan ridho kepadanya. Salah seorang wali berkata, para hamba Allah yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya tidak meminta kepadanya dunia maupun akhirat. Mereka hanya meminta Allah, bukan lainnya. Ya Allah, tunjukkanlah semua manusia ke pintumu. Inilah permintaanku selamanya. Dan urusan ini sepenuhnya berada di tanganmu, ya Allah. Ini merupakan doa yang umum dan besar pahalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbuat kepada manusia sesuai dengan kehendaknya. Jika hati telah sehat, maka akan dipenuhi kasih sayang terhadap sesama makhluk. Lagi, salah seorang wali berkata, tidaklah melakukan banyak kebaikan sekaligus meninggalkan dosa, kecuali orang-orang siddiq. Orang siddiq itu meninggalkan semua dosa besar maupun kecil. Kemudian timbul sifat waraknya dengan meninggalkan syahwat, kemudian meninggalkan sesuatu yang mubah dan mencari yang mutlak halal. Orang siddiq sebagian besar siang dan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah memutuskan hubungan dengan makhluk dan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia telah memutuskan kebinasaannya. Dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga.
dia akan diberi dan diperintahkan untuk mengambil. Akan diburnikan segala sesuatu untuknya karena dia telah bersabar dan memusnahkan keinginan di hatinya. Dia berdoa pada setiap keadaan, akan tetapi tidak dikabulkan. Dia meminta tetapi tidak diberi. Dia menderita penyakit yang semakin parah, lalu memohon pertolongan namun tidak mendapatkan pertolongan. Dia telah bertakwa namun tidak mendapat jalan keluar. Dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ikhlas dalam beramal, namun tidak mengalami kedekatan dengannya, seolah-olah dia bukan orang mukmin dan muwahhid. Namun demikian, dia tetap bersabar menerima keadaan itu. Ketahuilah bahwa kesabarannya itu menjadi obat bagi hatinya, sebab kebersihan dan kekuatannya, kebaikan pasti akan datang kepadanya setelah mengalami ujian. Ujian itu adalah untuk membuktikan apakah dia seorang mukmin atau munafik, muwahhid atau musyrik, ikhlas atau riya, pemberani atau penakut, teguh dan sabar atau sebaliknya. Bahkan dengan ujian itu akan terbukti apakah dia seorang yang benar atau pendusta, penyayang atau pemarah, pengikut setia atau bid'ah. Dengarkan kata-kata seorang wali. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang mengobati luka dan menahan pedihnya reaksi obat karena benar-benar ingin sembuh. Bencana dan penyakit yang paling berbahaya adalah syirikmu dan anggapanmu bahwa makhluk itu dapat memberi bahaya atau manfaat, bisa memberi atau menahan. Sedangkan obat dari segala obat adalah mengeluarkan makhluk dari hatimu ketika berlaku takdir. Janganlah kamu mencari kepemimpinan dari manusia dan ketinggian dari mereka. Sediakan hatimu hanya untuk Tuhanmu Azza wa Jalla. Bersihkanlah nuranimu untuknya. Tinggikan citamu kepadanya. Jika demikian, hatimu akan naik ke tingkatan para nabi, syuhada, sholihin, dan malaikat muqarrabin. Jika selalu demikian keadaanmu, engkau akan dimajukan, ditinggikan, dan dikuasakan. Engkau akan dipersilahkan, diperintahkan, dan diberi. Sungguh terhijab orang yang tidak mendengar kata-kata ini dan tidak pula mempercayainya. Wahai orang-orang yang sibuk dengan urusan penghidupannya, penghidupan, keuntungan, dan kesenangan akhirat ada padaku. Aku penyeru dan pengantar. Tidak ada kesenangan akhirat padamu. Berikan hak pada sesuatu. Jika aku mendapatkan sesuatu dari akhirat, tidak akan aku makan sendirian. Seorang pemurah itu tidak pernah makan sendirian. Setiap orang yang melihat kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bakhil. Bagi setiap orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, rendahlah segala sesuatu selain Allah. Bakhil itu dari nafsu. Nafsu seorang makrifat dalam keadaan mati dibandingkan dengan orang lain. Paling tidak nafsunya telah tunduk dan patuh kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala, serta takut terhadap ancamannya. Ya Allah, berilah kami sesuatu sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada para wali itu. Berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.
Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.